Silakan Kang Agun. Terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri, Pak Wamen, dan jajarannya, saya langsung saja karena waktu. Yang pertama, mohon kiranya bahan yang sudah dikirimkan ini dipertahankan, Pak. Saya terima kasih, tidak banyak perlu membaca karena saya sudah baca semalam. Jadi bahan sudah dikirim, ini mohon dipertahankan. Yang kedua, statement Bapak itu pasti didengar banyak pihak, Pak. Dan dinanti-nanti oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara di Kemenkumham. Dan statement Bapak itu sangat menyejukkan. Bicara tentang meritokrasi. Dari gambaran yang ada, kembali organisasi ini menjadi holding, Pak. Dari struktur yang ada ini kan sudah nampak, sudah holding. Nah, oleh karena itu, Bapak menyampaikan tadi Juli selesai. Nah, ini 5 tahun, Pak. Jadi saya akan siap mengawal tentang statement Bapak meritokrasi ini. Tidak sekedar mengawal, Pak. Kalau perlu kami bersama-sama, DPR dengan Kementerian Hukum bersama-sama, agar meritokrasi di jajaran Kemenkumham berjalan kembali. Karena itu mimpi dari seluruh aparatur yang ada di seluruh negeri ini. Yang ketiga, Pak, jangan lagi nambah beban negara. Itu statement saya di masa yang lalu. Ketika organisasi ini menjadi holding, saya tetap berharap sedapat mungkin beban itu dibatasi. Secara realistis, contoh kasus, Pak. Kementerian Hukum antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditambah lagi dengan Badan Kebijakan Strategis. Adakah yang overlap di sana? Peraturan perundang-undangan ini hanyakah teknis? Tidak punya kebijakan? Kebijakan itu ada di mana? Apakah di BPHN atau di Badan Strategi Kebijakan? Ini semua ukurannya bisa dilihat dari beban kerja, Pak. Saya tidak mau menyinggung itu, karena di perundang-undangan sudah pasti banyak programnya, Pak. Di administrasi hukum umum juga saya sudah bisa melihat. Saya sependapat dengan Pak Lauli. Ini banyak bocornya, Pak, jujur aja di sini lah. Banyak bocor. Soal yayasan, badan usaha. Saya bisa tunjukkan ketidakbenaran pun saya alami. Saya pengurus yayasan. Tapi ya sudahlah. Jadi kalau perlu data, kami siap data, Pak. Yang kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya pikir ini WIPO ini penting, Pak. Bu Dirjen, WIPO konferensi bulan Desember. Kok tahu ya, karena saya ikut memantau. Tolong diikuti dengan baik, manfaatkan kesempatan yang sudah dirintis oleh Pak Lauli ini. Bertahun-tahun mengerjakan itu. Manfaatkan konferensi tersebut untuk kepentingan nasional. Yang terakhir, karena sudah holding dari integrated ini, Pak. Sebetulnya 3 badan ini semuanya eselon 1, Pak. Namanya badan. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan. Apa sih bedanya? Saya pengen tahu juga. Kalau bisa dilebur, kenapa sih nggak dilebur aja? Kan ngurangin beban, Pak. Nggak nambah beban negara lagi kok. Jadi boleh Kumham nambah sekian menteri, itu saja sudah nambah, Pak. Dirjennya nambah, sekjennya nambah, irjennya nambah. Nah, tapi di satu sisi ada yang kita kurangi, Pak. Contoh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dulu cocok disebut badan. Yang ditangani ribuan, Pak. Kalau sekarang hanya nangani orang perundang-undangan, orang HKI, hukum, sudah.
Nanganin siapa lagi? Imigrasi udah lewat. Pemasyarakatan udah lewat. Ngapain lagi jadi kepala badan? Cukup pusat. Ini yang saya mengatakan, struktur itu harus dilihat beban kerjanya, Pak. Jadi badan pembinaan hukum, badan strategis, kalau masih bisa digabung, gabung aja, Pak. Atau kalau perlu, masuk salah satu direktorat di perundang-undangan. Kalau memang dia punya kewenangan kebijakan, tidak hanya langsung garap undang-undang. Itu saja masukan dari kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak semua. Saya sedikit, Pak. Saya ada catatan di poin yang kedua, Pak. Poin kedua, coba gedein. Saya hanya ingin tidak perlu dirubah, Pak. Tapi dalam forum ini saya harus sampaikan. Persoalan pendidikan dan pelatihan. Itu kata kunci sebuah keberhasilan organisasi. Jadi tidak mungkin di satu rumah ditangani oleh rumah yang berbeda. Jadi pemilihan Kementerian Hukum HAM menjadi 3 kementerian, itu prinsip holding itu di jalan. Oleh karena itu tidak boleh lagi dilari-larikan, Pak. Jadi imigrasi dan pemasyarakatan, menurut saya harus lepas dari tata kelola BPSDM. Kalau Menpan memberikan persetujuan itu rawan digugat, Pak. Kali saya mengatakan, saya memberikan catatan ini, karena besok akan saya dorong itu di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terima kasih. Makasih Kang Agun. Pak Menteri silakan. Terima kasih Kang Agun. Jadi ini sama sekali tidak ada niat untuk kami mengambil alih soal yang disampaikan tadi. Ini hanya sementara. Karena kalau tidak, maka Politeknik itu hilang dari Kementerian Hukum. Sementara Kementerian Hukum juga punya kebutuhan untuk membuat prodi baru, yakni adalah perancang. Nah, karena itu setelah prodi baru ini terbentuk, nanti seluruh yang prodi-prodi terkait dengan imigrasi dan PAS, kita lepas, Pak. Jadi, saya pasti akan selalu konsisten bahwa semakin sedikit kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan lebih efisien di tempat yang lain, apalagi memang seharusnya di situ, saya pasti lakukan. Terima kasih. Untuk itulah Pak Prabowo mempercayakan beliau sebagai Menteri Hukum. Kita berikan aplaus dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.